Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti Jumat 16 Jumadil Akhir 1442 Hijriah bertepatan dengan 29 Januari 2021. Belajar agama Islam bersama Pak Mukhlis. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai belajar, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. Aku ridha Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, karuniakanlah kefahaman padaku, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan memahami makna daripada surah Al-Ma'un. Anak-anak sudah kemarin menulisnya, sudah juga kemarin menghafal surah Al-Ma'un. Nah, pada hari ini kita akan memahami makna daripada surah Al-Ma'un itu dengan baik dan benar, InsyaAllah. Jadi selain daripada hafal, anak-anak juga memahami kandungan atau apa sih yang ada dalam surah Al-Ma'un ini. Oke. Sebelum kita melanjutkan memahami makna daripada surah Al-Ma'un, marilah kita mengulangi dahulu surah bacaan daripada surah Al-Ma'un ini. Silakan didengarkan baik-baik. Bagi yang sudah hafal silakan mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yukadzib biddin, mendustakan agama. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Yad'ul yatim, menghardik artinya mencaci maki, ngomongin yang jelek-jelek tentang anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pula orang yang menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi tanda daripada orang yang mendustakan agama yang pertama adalah yad'ul yatim, orang yang menghardik atau mencaci maki anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang-orang yang tidak menganjurkan, yang tidak memberikan arahan, tidak mau menolong orang-orang yang memberi makan orang miskin. Okay? Jadi orang ini nggak mau memberi makan orang miskin. Baik, itu dua tandanya. Okay? Nah, selanjutnya apa lagi? Ayat berikutnya, fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kok bisa orang yang sholat celaka? Dengarkan ayat selanjutnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat ria.
wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang enggan menolong dengan barang berguna. Oke? Nah, itu tadi ayat dan arti daripada surah Al-Maun. Baik, anak-anak semuanya, berikut adalah isi kandungan daripada surah Al-Maun. Penjelasan, ya, sedikitlah kita menjelaskan tentang surah Al-Maun. Apa sih isi daripada surah Al-Maun ini? Nah, yang pertama adalah kita diperintahkan untuk berhati-hati terhadap orang-orang yang mendustakan agama. Jadi kita harus tahu ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu seperti apa. Dan semoga kita juga tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Oke? Jadi ciri orang yang mendustakan agama itu yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik tadi apa artinya? Mencaci maki, ngomongin yang jelek. Ayat berapa? Ayat kedua. Bagus. Orang yang tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Jadi kalau ada orang fakir miskin terus kita kasih makan, tapi ada orang yang kemudian ngasih tahu, nggak usah kasih makan orang miskin. Nah, itu juga termasuk orang yang mendustakan agama. Dan yang terakhir adalah orang yang enggan memberi pertolongan. Artinya kalau ada orang kesusahan, dia tidak mau menolong, padahal orang itu mampu. Padahal kita mampu, tapi kita tidak memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan pertolongan tersebut. Maka itu bisa termasuk kepada orang-orang yang mendustakan agama. Sedangkan di dalam agama Islam kita harus selalu memberikan pertolongan. Kita harus menyayangi anak-anak yatim. Kita harus memberi makan. Kita harus menolong orang-orang yang fakir miskin, tidak mempunyai harta apapun. Oke? Nah, anak-anak, dalam surah Al-Maun ini juga dijelaskan bahwa orang yang sholat itu bisa celaka. Oke? Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ayat keempat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ayat kelima. Lalai di sini yaitu orang-orang yang sengaja mengulur-ngulur waktu sholatnya. Jadi kalau udah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orangnya masih aja main handphone. Orang di masjid udah sholat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Orang yang tadi masih ngapain? Masih aja nonton, masih aja main game. Terus tahu-tahu udah lama sekali berlalu, tahu-tahu udah azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, tadi azan, sekarang azan lagi. Emang tadi sholat apa sih? Sekarang sholat apa sih? Loh, dia tidak sadar bahwa dia sudah melewatkan satu sholat. Karena apa? Karena urusan dunia. Kalau nanti sudah dewasa, kamu sudah bekerja, bisa jadi kamu melupakan sholat tersebut karena masih rapat. Oke? Karena kita masih ada klien, masih ada hal-hal yang kita urusi, dan semua itu masalah dunia. Sedangkan sholat ini, anak-anak semuanya, adalah tiang agama. Apabila kita meninggalkan sholat, maka sama juga kita dengan meruntuhkan agama Islam. Dan di akhirat nanti, anak-anak semuanya, sholat adalah amalan yang pertama yang akan dihisap, yang akan dihitung, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita harus memperbaiki sholat kita. Sholat zuhur, kalau sudah mendengar azan, cepat-cepatlah untuk mempersiapkan diri. Cepat-cepatlah berwudu. Oke? Kalau bisa ke masjid bersama ayah, ayo ke masjid. Kalau tidak bisa ke masjid, paling tidak kamu sholat di rumah. Ya, masa pandemi seperti ini oke lah, masih bisa sholat di rumah.
Yang penting adalah secepatnya mengerjakan sholat ketika waktunya telah tiba. Oke? Karena apa? Karena apabila kita mengulur-ngulur waktu sehingga terlewat sholat tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang celaka. Baik, anak-anak sekalian, di dalam surah Al-Ma'un juga dijelaskan bahwa apabila kita berbuat baik, kita juga bisa celaka. Kok bisa? Tadi sholat celaka. Ternyata karena mengulur-ngulur waktu. Sekarang berbuat baik juga bisa celaka. Dan ini dalam Al-Quran dijelaskan pada surah Al-Ma'un. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kita bisa celaka berbuat baik? Karena apa yang perbuatan baik yang kita lakukan semuanya tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak ada niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya berbuat baik itu karena ingin dipuji, karena ingin disanjung, karena ingin dianggap baik oleh manusia. Dilihat bagus sama orang lain. Padahal segala apa yang kita niatkan, terutama perbuatan baik, harus disandarkan, harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Misal, sholat. Apabila kita sholat, tetapi yang kita harapkan adalah dipuji oleh orang lain. Oh, si Adul ini ternyata rajin sholat. Padahal sebenarnya tidak. Dia sholat rajin itu bukan karena melaksanakan perintah Allah, tetapi karena ingin dipuji sebagai orang yang rajin sholat. Nah, niatnya itu sudah bukan karena Allah. Maka perbuatannya itu termasuk yang celaka. Oke. Nah, orang yang ingin dipuji tersebut biasanya disebut dengan orang yang riya, memiliki sifat riya. Riya artinya segala perbuatannya ingin dilihat sama orang lain, ingin dipuji sama orang lain. Oke. Misal membantu orang yang terkena kebanjiran, difoto, diposting dan lain sebagainya, disebar-sebarkan bahwa ini loh aku ngasih bantuan. Nah, tergantung nanti niatnya apa. Kalau niatnya ingin dipuji oleh orang lain, bukan hanya karena ingin membantu, jadi ingin membantunya itu karena ingin dipuji oleh orang lain, maka orang tersebut mempunyai sifat riya. Oke. Dan sifat riya ini harus dijauhi ya, karena kalau sudah berbuat baik karena riya, karena ingin dipuji oleh orang lain, itu dia tidak mendapatkan pahala apapun dari perbuatan baiknya. Baik, anak-anak sekalian, nah setelah kita sedikit memahami daripada surah Al-Ma'un ini, bahwa ada ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang tadi yang pertama adalah menghardik anak yatim, kemudian tidak menganjurkan ataupun melarang memberi makan fakir miskin, tanda-tandanya. Kemudian tidak mau menolong orang yang memerlukan. Terus juga dalam surah Al-Ma'un ini dijelaskan bahwa orang yang sholat itu bisa celaka. Celaka karena mengulur-ngulur waktu sholatnya sehingga bisa terlewat. Oke. Kemudian lagi pada waktu berbuat baik, niatnya bukan karena Allah, tapi ingin dipuji oleh manusia. Baik, hikmah. Jadi kebaikan apa sih yang kita dapatkan daripada turunnya surah Al-Ma'un ini? Yang pertama adalah penegasan kepada umat Islam khususnya bahwa agama Islam sebagai penyebar perdamaian dan pembawa kesejahteraan, karena umat muslim sejatinya mampu menampilkan sikap kepedulian terhadap sesama dalam kesehariannya. Jadi kalau ada anak yatim kita sayangi, kalau ada fakir miskin kita bantu, kalau ada orang yang tidak mampu juga kita bantu, karena kita tidak boleh menyakiti anak yatim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menyayangi anak yatim, ya, menyayangi dan tidak menyakiti atau menghardik anak yatim. Jadi nggak boleh ya kalau ada teman yang ayahnya meninggal atau ibunya sudah tidak ada, tidak boleh kita menghardiknya. Kita harus menyayangi mereka. Siapa tahu di dalam keluarga kamu ada ya. Nah, kemudian melatih sifat peduli terhadap fakir miskin. Ada tetangga kita yang tidak mampu, mungkin makannya kurang, kita boleh membantu, bahkan wajib membantunya. Menjaga sholat dan tidak melalaikannya. Ingat, ini paling penting karena akan dihitung, akan dihisap pada yang pertama kali, amalan yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat. Ayo, siapa yang belum sholat subuh? Ayo sholat subuh dulu. Tutup dulu videonya, sholat subuh dulu. Oke? Mulai besok sholat subuhnya diperbaiki. Nah, yang terakhir adalah bersifat dermawan karena kita meyakini bahwa harta benda yang dimiliki itu bukan menjadikan seorang untuk sombong, tapi di dalam harta benda kita itu terdapat hak-hak fakir dan miskin. Bagus. Anak-anak sekalian, berikut adalah tugas yang dikerjakan untuk hari ini. Oke. Yang pertama adalah surah Al-Ma'un, diambil dari ayat ke-7 yang artinya barang. Silakan dijawab ya. Yang kedua, dalam surah Al-Ma'un dijelaskan bahwa celakalah orang-orang yang bla 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 dalam sholatnya. Nah, yang ketiga ini, di sini tidak terlihat ya. Jadi nanti kamu cari sendiri apakah arti daripada yadu'ul yatim. Soal yang ketiga itu yadu'ul yatim. Artinya apa? Oke. Jadi yang kamu tulis soalnya tulis, kemudian jawabannya tulis juga. Apa arti dari kata yadu'ul yatim? Itu soal yang ketiga. Soal yang keempat, salah satu larangan yang terkandung dalam surah Al-Ma'un adalah tidak boleh berbuat bla 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 apabila berbuat baik. Oke. Soal yang terakhir, ada berapakah ayat pada surah Al-Ma'un? Mudah saja soal-soalnya. Oke, silakan dijawab. Perhatikan soal yang ketiga tadi. Apa arti dari kata yadu'ul yatim? Oke. Baik. Nah, anak-anak sekalian, demikian pelajaran agama kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan ya. Karena kalau udah sakit itu nggak enak. Sama sekali tidak enak. Banyak hal-hal yang tidak enak yang kita rasakan. Pada pandemi seperti ini, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, sering-sering pakai masker, ya, jaga jarak sama orang lain, makan makanan yang bergizi, buah dan sayur, istirahat yang cukup, berpikir positif, dan selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah tempat sebaik-baiknya untuk kita kembali. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa. Kita berdoa sama-sama ya, diangkat tangannya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Kita berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran agar kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami keburukan agar kami dapat menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pelajaran agama Islam, pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini. Dan Bapak mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Dan jangan lupa ya untuk membaca bukunya. Ini ada pelajaran terakhir untuk bab pertama semester 2. Pada minggu yang akan datang kita akan masuk pada bab yang berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.